Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Akmal. Saya perwakilan dari kelompok 11 akan menyampaikan materi yang berjudul Memahami Permasalahan Utama dari Geostrategis dan Memandang Geostrategi sebagai Strategi dalam Memanfaatkan Geografi Negara Indonesia. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 14 orang akan menyampaikan materi-materi hasil kerja kelompok kami. Langsung saja pada materi yang pertama akan disampaikan oleh Doni Maulana Yusuf. Dipersilakan. Pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi menunjuk kepada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam keadaan peraturan damai. Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. Geostrategi dapat diartikan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik. Nah, geostrategi menjadi sangat penting karena setiap bangsa yang telah bernegara membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara sebagai ruang hidup nasional untuk menentukan kebijakan, sarana, dan sasaran perwujudan kepentingan dan tujuan nasional melalui pembangunan bangsa ini. Sifat-sifat geostrategi. Berdasarkan pengertian sifat-sifat dasar ketahanan nasional adalah satu, manunggal. Dengan membangun ketahanan nasional, adanya kesatuan yang bersifat komprehensif integral antara 3 gatra dan 4 gatra. 2. Meluas ke dalam. Ketahanan nasional utama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri untuk mewujudkan hakikatnya dan sifat nasionalnya. 3. Kewibawaan. Ketahanan nasional sebagai hal pandangan yang bersifat integral mewujudkan suatu kewibawaan nasional serta memiliki deteran efek yang harus diperhitungkan pihak lain. 4. Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan. Konsepsi ketahanan nasional dapat dipandang sebagai suatu alternatif lain dari konsepsi yang mengutamakan penggunaan adu kekuasaan dan adu kekuatan yang masih dianut oleh negara-negara maju pada umumnya. 5. Berubah menurut waktu. Ketahanan nasional suatu bangsa pada hakikatnya tidak bersifat tetap, melainkan sangat dinamis. Ketahanan nasional dapat meningkat atau bahkan dapat juga menurun, dan hal ini sangat tergantung kepada situasi dan kondisi. 6. Percaya pada diri sendiri. Ketahanan nasional dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan sikap mental percaya pada diri sendiri. Suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat harus percaya dan yakin bahwa ia dapat mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri dan tidak bergantung kepada bantuan luar. 7. Tidak tergantung pada pihak lain. Ketahanan nasional dibangun dan dikembangkan atas dasar kemampuan diri sendiri dengan memanfaatkan segenap aspek kehidupan nasional. Pengembangan kemampuan nasional dalam meningkatkan daya saing bangsa diupayakan untuk tidak tergantung pada pihak lain. 8. Bersifat development atau pengembangan, yaitu pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Geostrategi. Yang pertama, menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial, budaya, bahkan aspek-aspek alamiah. Yang kedua, menunjang tugas pokok pemerintah dalam menegakkan hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, tersedianya kesempatan rakyat, dan mengaktualisasikan diri. Konsep geostrategi. Konsep geostrategi Indonesia didasarkan pada kondisi, metode, atau cara dalam pengembangan potensi kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya gangguan yang timbul serta untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dalam pembangunan nasional. Fungsi geostrategi bersifat daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan, geostrategi ditunjukkan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara. Dalam aspek satu, ideologi. Dalam ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa. Kemampuan ideologi tergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia. Suatu ideologi bersumber dari suatu aliran, pikiran, atau falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem itu sendiri. Yang kedua, aspek politik. Untuk mewujudkan ketahanan aspek politik, diperlukan kehidupan politik bangsa yang sehat dan dinamis.
yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945, ketahanan pada aspek politik dalam negeri, dan ketahanan pada aspek politik luar negeri. Yang ketiga, aspek ekonomi. Untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi, perlu pertahanan terhadap berbagai hal yang menunjang, antara lain: 1. Sistem ekonomi Indonesia harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata. 2. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang antara sektor pertanian, perindustrian, dan jasa. 3. Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama di bawah pengawasan anggota masyarakat, memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif. 4. Pemerataan pembangunan. 5. Kemampuan bersaing. Yang keempat, aspek sosial budaya. Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Faktor-faktor geostrategi. Pertama, pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pengalaman negara sedang berkembang atau NSB dalam rangka pembangunan nasional dengan hasil ketidakseimbangan pembangunan fisik serta non-fisik. 3. Perang Dingin atau pasca PD2 antara Blok Timur melawan Blok Barat dan berkembangnya teori domino yang menyatakan jika salah satu negara masuk atau dikuasai Blok Timur maka tetangganya akan bergabung. 4. Tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan pada periode pembangunan lebih kompleks, penuh ketidakpastian daripada masa perang kemerdekaan. Geostrategi pada masalah perbatasan. Salah satu solusi dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional yang diinginkan yaitu adanya geostrategi dalam pertahanan nasional, khususnya dalam menjaga stabilitas dengan negara lain. Kawasan perbatasan adalah sebuah wilayah yang sangat strategis bagi stabilitas keamanan sosial dan ekonomi seluruh warga negara, bukan hanya masyarakat di perbatasan. Meningkatnya kejahatan yang terjadi di perbatasan seperti penyelundupan kayu, barang, dan obat-obatan, perdagangan manusia, dan terorisme yang telah mengganggu kedaulatan serta stabilitas keamanan di perbatasan negara tersebut. Contoh permasalahan yang ada di perbatasan. Yang pertama, ada masalah perbatasan Timur Indonesia. Masalah perbatasan yang dilakukan oleh Timor Leste semenjak lepas dari NKRI pada tahun 1999 merupakan sebuah kasus geostrategi di mana masyarakat Timor Leste mengklaim wilayah Indonesia yang tepatnya ada di perbatasan wilayah mereka dengan perbatasan wilayah Indonesia, yaitu perbatasan antara Timor Leste dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Yang kedua, ada sengketa Pulau Miangas Indonesia dan Filipina. Sengketa perebutan pulau ini terjadi pada tahun 1979 di mana adanya perebutan antara pantai Mindanao yang merupakan wilayah Filipina dan Pulau Miangas di Indonesia. Kasus ini akan berbentuk panjang seperti halnya sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Pulau Miangas sendiri telah diputuskan menjadi bagian wilayah Hindia Belanda pada tahun 1928. Namun letak dari pulau ini yang berada di sebelah perairan Filipina menyebabkan adanya sengketa tersebut. 3. Batas perairan antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka. Pada tahun 1969, di mana kala itu Malaysia menyatakan bahwa mereka memiliki lebar wilayah 12 mil laut ketika melakukan pengukuran garis dasar yang mengacu pada ketetapan di dalam Konvensi Jenewa yang terjadi pada tahun 1958. Padahal Indonesia sebenarnya lebih dahulu telah melakukan penetapan batas wilayah sekitar 12 mil laut yang berada di garis dasar ini juga termasuk Selat Malaka tentunya. 4. Batasan daratan Indonesia dengan Malaysia mengenai Ambalat. Perebutan ini terjadi karena potensi dan keistimewaan Pulau Ambalat yang kaya akan kekayaan bawah laut dan bahkan untuk sektor pertambangan minyak. Sengketa ini berdasar pada sebuah peta baru yang dibuat Malaysia yang secara mengejutkan memasukkan Pulau Ligitan dan Sipadan kepada peta mereka tahun 1969. Pengajuan dan pembaharuan sepihak tersebut membuat Indonesia tidak menyetujui peta baru negara Malaysia. 5. Batas daratan di negara Indonesia dengan Singapura.
Sengketa ini melibatkan negara Indonesia dengan Singapura mengenai adanya penambangan pada pasir laut di dekat Kepri yang sudah dilakukan pemerintah Singapura, di mana seharusnya mendapatkan persetujuan terlebih dulu dari Indonesia. Dikarenakan hal ini pada nantinya dapat menyebabkan adanya pergeseran serta perubahan di antara batasan laut Indonesia dan wilayah Singapura, maka Kementerian Pertahanan Negara Indonesia melakukan reklamasi Pulau Nipa dan menjual pasir pantai yang ada di pulau itu ke Singapura. Manfaat geostrategi bagi letak geografi di Indonesia. Sebagai jalur lalu lintas, perdagangan sehingga mempermudah proses ekspor dan impor. Yang kedua, daerah yang sangat strategis untuk perdagangan internasional karena letak di antara negara berkembang sehingga mudah untuk memasarkan hasil produksinya. Yang ketiga, berkembangnya sistem transportasi di Indonesia karena mendapat pengaruh transportasi modern di negara maju. Yang keempat, Indonesia terletak pada jalur perdagangan internasional, maka bahasa Indonesia diperkarya oleh berbagai bahasa asing atau pedagang. Yang kelima, Indonesia mudah berkomunikasi dan menjalin relasi dengan negara lain. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.